Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? Miss Aisyah harap teman-teman semuanya sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan belajar bahasa bermuatan IPA tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Jika pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang pertumbuhan ayam, kucing, dan juga ikan, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan kupu-kupu, katak, dan juga nyamuk. Are you ready? If you ready, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih jelasnya, teman-teman simak ya video berikut ini. Baban, tunggu. Bobon senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Adi, ulatnya sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya. Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman. Kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia Adik, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adik mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, Adik ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, Adik kan pemberani. Oke deh, Adik hebat. Adik kenapa lagi? Ada ulat di kaki Adik, geli. Adik. Berdasarkan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan kupu-kupu diawali dari telur. Lalu telur menetas menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Pada tahapan ulat, mereka akan memakan daun untuk persiapan menjadi kepompong. Nah, pada tahapan ini nih merugikan manusia, karena menjadi hama telah memakan daun-daun tanaman para petani. Sedangkan pada tahapan kepompong, mereka akan berpuasa atau tidak makan. Khusus untuk kepompong ulat sutra menguntungkan, karena mereka bisa dibuat menjadi benang dan kain sutra. Dan pada tahap kupu-kupu, mereka menguntungkan karena dapat membantu proses penyerbukan.
Pada pertumbuhan katak dimulai dari telur, lalu telur menetas menjadi berudu, kemudian berubah menjadi berudu berkaki 2, lalu berubah lagi menjadi berudu kaki 4, dan kemudian berubah menjadi katak muda, setelah itu menjadi katak dewasa. Pada saat menjadi berudu, mereka bernapas menggunakan insangnya. Sedangkan pada saat menjadi katak dewasa, mereka bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Sebab di dalam proses metamorfosis yang terjadi, nyamuk akan melewati 4 tahap perubahan. Berikut ini penjelasannya. Tahap pertama, stadium telur. Tahap metamorfosis nyamuk diawali dari proses pembuahan sel telur nyamuk betina yang dilakukan oleh spermatozoa nyamuk jantan yang kemudian menghasilkan zigot. Pembuahan akan menghasilkan telur dan telur akan diletakkan di permukaan air yang dilakukan induk betina. Untuk permukaan air yang digunakan sebagai habitat telur nyamuk adalah perairan tenang serta memiliki kelembaban yang tinggi. Namun, pemilihan air juga tergantung dari masing-masing jenis nyamuk. Contohnya pada nyamuk Anopheles akan meletakkan telur pada permukaan air secara satu persatu atau bergerombol, namun saling terlepas dan telur nyamuk Anopheles juga memiliki alat untuk mengapung. Telur nantinya akan ada dalam periode inkubasi atau pengeraman. Inkubasi sempurna akan terjadi pada musim dingin dan sesudah itu barulah larva akan mulai keluar hampir dalam waktu yang bersamaan. Pada fase telur, habitat air merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan telur nyamuk. Jika air mengering, maka telur nyamuk tersebut akan mati. Biasanya, fase telur ini akan terjadi selama 2-3 hari dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh pada permukaan air. Di dalam proses tersebut, akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari, sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitat yang tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis penapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari 2 jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Lalu telur menetas menjadi jentik-jentik, kemudian berubah menjadi pupa, dan yang terakhir menjadi nyamuk. Pada saat menjadi nyamuk dewasa, mereka merugikan manusia. Karena selain dapat menghisap darah manusia dan menyebabkan gatal-gatal, nyamuk juga dapat menyebabkan penyakit demam berdarah atau DBD.
Ada 3 cara untuk memutuskan perkembangan dan pertumbuhan nyamuk, yaitu dengan menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita gunakan, atau biasa kita sebut dengan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas untuk materi hari ini? Alhamdulillah. Setelah ini, teman-teman bisa langsung mengerjakan worksheet-nya ya. Worksheet 5. Oke? Untuk menutup kegiatan belajar hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Miss Ais akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.